Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Kali ini saya bahas sedikit. Kebetulan saya dapat bibit bonsai kelapa 3 buah. Jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama ini kelapa hijau hibrida. Jadi ini udah keluar akar. Kebetulan waktu dapat saya cabut karena udah tumbuh dia. Ini tunasnya udah tumbuh panjang, kira-kira hampir 2 meter. Ini belum pecah daun ya, karena lokasi dia tumbuh di tempat yang teduh, terhalang sinar matahari, jadi tumbuhnya seperti ini. Pelepahnya panjang, daunnya lebar, tapi belum pecah dia. Jadi kalau tanaman nggak hanya kelapa, kalau tumbuh di tempat teduh kurang cahaya matahari, jadinya tinggi-tinggi dia karena dia mencari sinar matahari. Ini yang pertama. Ini pelepahnya kurang dipotong, perlu penanganan nanti. Terus yang kedua sama, udah tumbuh akar, udah keluar akarnya. Ini kelapa gading urin. Ini tunasnya tidak terlalu besar. Ini gading urin. Terus yang ketiga ini kalau di Bali namanya kelapa bulan, gading kuning ya. Ini udah keluar akar juga. Ini tunasnya udah keluar, udah tinggi, jadi perlu dipotong. Nanti kita eksekusi. Ikuti terus video saya ini ya. Ini kebetulan saya kedatangan teman-teman pecinta bonsai kelapa berkunjung ke rumah. Dan kebetulan juga dilihat 3 buah bibitnya, jadi saya menunggu sisa bibitnya yang mana akan diambil. Semua enak saja. Nanti sisanya baru kita eksekusi. Ini namanya Bapak Urip dari Nusa Dua, itu juga dari Nusa Dua. Ikuti terus video saya ya. Jadi teman-teman, yang tertinggal, yang tersisa tinggal 2. Yang bibit gading kuning atau kelapa bulannya sudah diambil teman. Sekarang saya mau lanjut mengeksekusi yang kedua ini. Rencananya saya mau bikin bonsai kelapa original dari yang kedua ini ya. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan pot sama tanahnya. Tetapi sebelumnya saya membersihkan ini dulu pelepah-pelepah tua yang paling awal nih tumbuh ini. Karena kalau saya bikin langsung taruh tanpa ini membersihkan, nanti tumbuhnya tidak bagus, dia lurus gitu. Saya maunya yang bonsainya itu pelepahnya ini biar berkembang, dia nggak lurus-lurus gitu. Jadi saya membersihkan ini, baru saya pindahkan dia ke pot. Sama juga yang ini, saya ingin membersihkan beberapa pelepahnya ini karena udah terlalu panjang dia, jadi saya potong. Saya sisakan dulu yang saya nggak berani potong tebas langsung, jadi dia berisiko mati. Intinya risikonya sangat tinggi kalau tebas ekstrim itu. Saya nggak mau ngambil risiko karena udah jauh-jauh nyari bibit ini dapatnya. Saya mau memastikan risiko yang paling sedikit.
untuk matinya. Jadi saya harus hati-hati. Saya mau bersihkan dulu, potong beberapa yang paling luar, pelepah paling tua, sisanya dibiarkan dulu sebentar. Cukup seperti ini teman-teman. Jadi bersihkan sedikit saja, sedikit. Sekarang tinggal dipindahkan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi saya biarkan yang paling muda satu. Tadi saya nggak tebas ekstrim. Terus dari pelepah tua, terus selanjutnya yang kemuda saya bikin bertingkat ya, seperti ini. Jadi ya hanya tertinggal satu yang paling muda aja. Rencananya saya mau taruh ini sementara di media air. Kebetulan saya punya kolam ikan. Nah, saya taruh di sini untuk beberapa hari untuk adaptasi akarnya dulu, karena saya cabut dia, jadi saya biarkan dulu dia adaptasi. Kebetulan sekarang kan musim kemarau, jadi kalau saya langsung pindahkan ke pot takutnya dia mati. Jadi saya biarkan sementara waktu. Ini kebetulan di kolam, tempatnya di pojokan, jadi adaptasinya lebih cepat karena dia dari yang sebelumnya tidak kena cahaya matahari secara langsung, ini kena sedikit cahaya, jadi adaptasinya pelan-pelan ya. Baru nanti saya pindahkan ke pot. Kira-kira semingguan ini saya taruh sini dia. Dan untuk yang di pot ini hasilnya seperti ini, dan saya akan biarkan dia original dengan sabut masih sempurna ya. Jadi akan saya lakukan perawatan hanya pada bagian atasnya, nanti saya biarkan seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dwi Japan-Japas channel jika Anda tertarik dengan bonsai kelapa. Sampai jumpa teman-teman.